Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa semoga teman-teman selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sebelumnya perkenalkan saya Mahira Anggi Demayanti dengan NIM 14014222054 dari rombel B mahasiswa PhD UNES tahun 2022. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak Anggi mau ngapain? Nah, jadi Anggi di sini akan sedikit menjelaskan materi pada mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, di sini Anggi menjelaskan materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, teman-teman simak videonya ya. Jadi teman-teman, topik pembahasan pada penjelasan video kali ini yaitu yang pertama ada hakikat kebudayaan, yang kedua ada hakikat pendidikan multikultural, yang ketiga ada teori pendidikan multikultural, yang keempat ada pendekatan terhadap pendidikan multikultural, yang kelima ada problematika pendidikan multikultural di Indonesia, dan yang keenam yaitu pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu hakikat kebudayaan. Menurut Edward Bernard Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, budaya ini sendiri memiliki sifat yang dinamis, yang artinya masyarakatnya dapat berubah atau berkembang sepanjang waktu. Kemudian, akulturasi adalah terjadinya percampuran budaya tanpa harus menghilangkan budaya aslinya. Sementara itu, asimilasi adalah adanya dua kebudayaan atau lebih yang ada di lingkungan masyarakat sehingga dapat memunculkan budaya yang baru. Kemudian ada tradisi adalah suatu kebiasaan atau aktivitas yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, menurut teori Krugman, membagi unsur budaya terbagi menjadi antara yang pertama yaitu sistem mata pencaharian, yaitu pada berburu, bertani atau bercocok tanam, dan berdagang. Yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada kesenian, yang keempat ada religi, yang kelima ada sistem pengetahuan, yang keenam ada peralatan rumah tangga, dan yang ketujuh yaitu sistem organisasi sosial. Selanjutnya yaitu fungsi kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yaitu untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan tingkah laku masyarakat, memberikan tuntunan dan tuntutan kepada masyarakat. Budaya menuntun masyarakat untuk bertingkah laku yang sesuai dengan adat istiadat dan menuntutnya jika ia bertentangan atau menyimpang dari norma masyarakat. Selain itu, budaya juga memiliki wujud. Nah, wujud kebudayaan menurut Prof. C.J. Honigman adalah yang pertama yaitu ide atau pemikiran sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya yaitu abstrak atau tidak dapat diamati atau kasat mata. Yang kedua yaitu ada aktivitas. Nah, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat atau sistem sosial, aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga yaitu ada artefak. Nah, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik atau konkret seperti mulai dari korek api, kayu, sampai dengan netbook atau smartphone. Terdapat pula wujud kebudayaan menurut Prof. Koncoroningrat, yaitu yang pertama ada gagasan, yaitu sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada ideologis atau sekumpulan pemikiran. Yang ketiga ada aktivitas, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat atau aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat yaitu ada artefak, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan yang fisik atau nyata.
Nah, selanjutnya yaitu ada komponen kebudayaan. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama, yaitu yang pertama ada kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, mangkuk tanah liat, senjata, dan lain sebagainya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung, mesin, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Materi selanjutnya ada pranata kebudayaan. Pranata atau institution yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Pengelompokannya menurut Kunchoro-Nimra tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, kinship atau domestic institution, misalnya seperti perkawinan dan pengasuhan anak. Yang kedua yaitu ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusi harta benda atau economic institution, misalnya seperti pertanian, industri, koperasi, dan pasar. Yang ketiga yaitu ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna atau educational institution, misalnya seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan. Yang keempat ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia menyelami alam semesta atau scientific institution, misalnya seperti penjelajahan luar angkasa. Yang kelima yaitu pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan keindahannya dan rekreasi atau estetik dan recreational institution, misalnya seperti batik, seni suara, seni gerak, seni drama, dan olahraga. Yang keenam yaitu ada pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib atau religious institution, misalnya masjid, doa-doa, kenduri, upacara, tantangan, dan ilmu gaib. Nah, yang terakhir yaitu ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia atau somatic institution, misalnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, atau kedokteran. Selanjutnya ada isi kebudayaan atau pranata sosial kebudayaan, yaitu yang pertama ada ajaran tentang keyakinan, yang kedua ada kebudayaan itu sendiri, yang ketiga ada nilai-nilai budaya, yang keempat ada etos, dan yang kelima ada pandangan hidup. Topik pembahasan yang kedua yaitu ada hakikat pendidikan multikultural. Nah, pengertiannya sendiri yaitu pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Ada pula fonemik atau emik, yaitu aspek kehidupan yang muncul dan benar hanya pada satu budaya tertentu. Kemudian ada pula fonetics atau ethics, yaitu aspek kehidupan yang muncul konsisten pada semua budaya. Selanjutnya ada pluralisme dan multikulturalisme. Yang pertama ada pluralisme adalah pandangan hidup yang menghargai kemajemukan serta penghormatan terhadap yang lain yang berbeda, membuka diri terhadap keberagaman, kerelaan untuk berbagi, keterbukaan untuk saling belajar, keterlibatan dalam dialog dan komunikasi, serta dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua ada multikulturalisme, adalah sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas dan mayoritas, dan di dalamnya terdapat perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Nah, jadi pendidikan multikultural adalah suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun bangsa.
Materi selanjutnya yaitu ada dasar dari pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu ada kesadaran nilai penting keragaman budaya. Nah, perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Nah, perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan atau kepastian, namun perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Yang kedua yaitu ada gerakan pembaharuan pendidikan. Terjadinya kesenjangan dalam kesempatan, ketidakadilan dalam kesempatan, dan diskriminasi kesempatan. Dan yang ketiga yaitu ada proses pendidikan. Pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses yang terus-menerus atau an ongoing process, dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor. Jadi, arti penting pada pendidikan multikultural adalah menjadi elemen yang kuat dan dalam kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda dan relevan untuk diterapkan, karena pendidikan multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan toleransi terhadap semua kebudayaan. Adapun tujuan dari pendidikan multikultural yaitu yang pertama ada pengembangan literasi etnis dan budaya, yang kedua pengembangan pribadi, yang ketiga klarifikasi hidup, yang keempat kompetensi multikultural, yang kelima kemampuan keterampilan dasar, yang keenam persamaan dan keunggulan pendidikan, yang ketujuh memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, yang kedelapan memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh, yang kesembilan memiliki wawasan lintas budaya bangsa sebagai warga dunia, dan yang kesepuluh yaitu hidup berdampingan secara damai. Selain adanya tujuan, terdapat pula fungsi dari pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu memberi konsep diri yang jelas, yang kedua memberikan pemahaman mengenai etnis lainnya, yang ketiga yaitu memahami bahwa konflik budaya sangat umum terjadi, yang keempat membantu memberi pertimbangan pembuatan keputusan, dan yang kelima yaitu mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga yaitu teori pendidikan multikultural. Seorang perintis pendidikan multikultural adalah James A. Bank. Teori Bank ini lebih menekankan pada pendidikannya, yang berarti ia memfokuskan ke arah cara bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan oleh siswa. Bank mengemukakan bahwa seorang siswa haruslah aktif dengan mengerti semua jenis pengetahuan dan mendiskusikan konstruksi pengetahuan. Selanjutnya masuk pada topik pembahasan yang keempat yaitu pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Nah, topik ini akan ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan kontribusi. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia, memperkenalkan keberagaman dalam bentuk guna adat dari etnis yang berbeda, dan menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda, serta memperkenalkan budaya-budaya yang berada di Indonesia. Kedua yaitu ada pendekatan aditif. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan ini dilengkapi dengan buku modul atau bidang bahasa terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Nah, pendekatan ini merupakan fase awal. Nah, jadi para peserta didik diminta untuk berteman atau bersahabat dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda secara sebanyak-banyaknya. Pendekatan yang ketiga yaitu ada pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, dan tema, serta problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Titik perspektif yang berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam pelajaran. Nah, kemudian pendekatan yang keempat atau pendekatan yang terakhir yaitu ada pendekatan aksi sosial.
Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep isu atau masalah yang dipelajari dari unit. Nah, dalam tahap ini, siswa diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep isu atau masalah yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang kelima, yaitu problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu ada yang pertama keberagaman identitas budaya daerah. Keberagaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya yang menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, dalam kondisi beraneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadi konflik. Sebab dari konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keberagaman identitas etnis, agama, dan ras. Yang kedua yaitu ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orde Baru, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk dalam isu kedaerahan. Problematika yang ketiga yaitu ada kurang kokohnya nasionalisme. Nasionalisme perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengarahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Problem yang keempat yaitu fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air. Gejala bonek, bondo nekat di kalangan supporter sepak bola nampak mengejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta, maka hal itu justru tidak sehat. Yang kelima ada konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya kita tidak mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Problem yang keenam yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian yang nampak bernuansa sara seperti Sampit beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Problem yang ketujuh yaitu ada keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Problem pendidikan multikultural di Indonesia yang kedua yaitu ada problem pelaksanaan pembelajaran multi. Yang pertama yaitu adanya guru yang kurang mengenal budaya sendiri, kemudian guru yang kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didik, dan yang ketiga ada rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang menunjang.
Problematika pendidikan multikultural yang ketiga yaitu ada problem penyakit budaya seperti prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Yang pertama yaitu prasangka, yaitu pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap orang atau kelompok tertentu. Yang kedua ada stereotip, yaitu stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Pemberian sifat itu bisa sifat positif maupun negatif. Nah, yang ketiga ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Yang keempat ada rasisme, yaitu gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Yang kelima ada diskriminasi, yaitu suatu tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Yang keenam yaitu ada kambing hitam atau scapegoating, yaitu mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditangguhkan kepada orang lain. Nah, kita akan masuk pada topik pembahasan yang keenam atau topik yang terakhir, yaitu pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, pada pelaksanaan ini ada submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, ada beberapa nih. Yang pertama ada pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang yang ada. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural mengandung dua dimensi, pembelajaran kelas dan kelembagaan sekolah, keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atau sistem kekuasaan dan privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Yang keempat yaitu berdasarkan analisis kritis. Tujuan pendidikannya multikultural adalah sebagai penyediaan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan. Nah, yang kelima yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Kemudian yang kedua ada paradigma pendidikan multikultural, yaitu yang pertama ada satu, kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multi mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan. Yang keempat yaitu mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Dan yang kelima yaitu bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menunjang kesetaraan. Selanjutnya yaitu ada dimensi pendidikan multikultural. Yang pertama ada integrasi konten, pemaduan konten, menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep. Yang kedua yaitu ada proses penyusunan pengetahuan sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa paham, menyelidikkan, dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat. Yang ketiga yaitu mengurangi prasangka, fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut. Yang keempat yaitu pedagogi kesetaraan. Hal tersebut ada ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Dan yang kelima yaitu ada budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan.
Selanjutnya, terdapat materi bentuk dan model pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. Yang kedua yaitu menghubungkan kurikulum dengan karakter guru pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah. Selanjutnya ada sasaran dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, ada pengembangan identitas kultural, yaitu kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi etnis tertentu. Yang kedua yaitu hubungan interpersonal, yaitu hubungan dengan kelompok etnis lain. Yang ketiga ada memberdayakan diri sendiri, yaitu mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Selanjutnya ada pula kompetensi kultural. Yang pertama yaitu kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerjasama. Yang kedua yaitu kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan bias kultural yang dimilikinya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu proses pengembangan kompetensi kultural yang memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan sikap, dan perilaku. Nah teman-teman, jadi itu adalah sedikit video penjelasan materi pada mata kuliah pendidikan multikultural. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat menumbuhkan gairah semangat belajar pada diri teman-teman semuanya. Saya Mairani Damayanti memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan video materi kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.